Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas semua limpahan nikmat yang kita terima, mobil khusus nikmat iman yang harus senantiasa kita jaga dengan bermajelis ilmu. Salah satunya, sebelum kita buka lagi kitabnya, ini PR-nya udah numpuk, kita mulai aja dengan tanya jawab ini. Jadi jangan yang punya pertanyaan boleh loh ditaruh di sini, jadi nggak harus ibu yang sering bertanya ini. Bu sinten namanya? Lali terus. Pusarjono. Nah, iya. Pusarjono. Pertanyaan pertama, kajian lewat radio, Ustaz menyampaikan tetanggamu surgamu, tetanggamu nerakamu. Mohon jelaskan yang dimaksud tetanggamu nerakamu. Tetanggamu nerakamu di sini tentu konteksnya adalah ketika kita tidak bisa berbuat baik kepada tetangga, maka bukannya dia akan menjadi sebab kebaikan buat kita, malah nanti kita akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Makanya dalam bab toleransi yang beberapa waktu yang lalu saya sampaikan di beberapa masjid, itu bahkan Ibnu Umar ketika menyembelih kambing itu bertanya kepada asistennya yang di rumah, ahadaitum lijari al-yahud, apakah kambing yang disembelih tadi sudah hadiahkan sebagian ke tetangga kita, tetanggaku yang Yahudi ini. Ini menunjukkan bahwasanya kepada tetangga saja kita disuruh berbuat baik, hatta tetangga yang non muslim. Sampai Ibnu Umar mengatakan, sami itu Rasulullah SAW yaqulu, aku mendengar Nabi SAW bersabda, mazalat Jibril yusini lil jar. Jibril itu senantiasa mengingatkan aku untuk berbuat baik pada tetangga, hatta donantu, sampai aku mengira Jibril nanti saking seringnya ngelek ke tangga mulu, sampai aku mengira nanti dia itu nyuruh aku membagi warisan kepada tetangga yang ada di sekitar rumah. Ini menunjukkan bahasanya seorang muslim harus berbuat baik pada tetangga. Belum lagi hadis banyak, bahkan dalam kitab Adabul Mufrad itu ada bab khusus tentang tetangga. Jadi sampai disebutkan Nabi SAW, maka na yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang kemudian beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Artinya jangan sampai musuhan sama tetangga, jangan sampai kayak di TV atau di media sosial itu lempar-lemparan kotoran gitu. Jadi pipis wong garek disentor nggak ditadai terus diucalke ning sebelah omah gitu. Kan kurang gawean banget, dan itu napa ngapunten iku sing nglakoni piyai sepuh pun ketok banget kan video ini wong tuwa ngoten lho. Apa ya ora enek acara yang lain gitu loh, misal wirid napa-napa ngrungokne pengajian. Ayo nek dinalar lho sempet-sempete nadai, sempet-sempete marani tanggane mung dalam rangka gua niku gitu kan. Padahal kan jane nek ngapunten ten kamar mandi disentor lak pun rampung to. Artinya di situ benar-benar ada napa nggih. Nek wong Jawa ngarani ati sengkil yang luar biasa gitu. Dan itu kita enggak boleh punya hati-hati yang seperti itu. Karena yang namanya al-hasad yudhibnas sayyi'at gitu. Yang namanya rasa hasad, iri, dengki, serai, sengkil, ya, itu akan membakar, menggerogoti kebaikan. Jadi tetanggamu nerakamu, saya memahaminya seperti itu. Bagaimana cara menghindari dari tetanggamu nerakamu? Ini yang pertama ya, jangan merasa kalau tetangga kita sebagai neraka kita, bukan ya. Nerakamu di sini maksudnya jangan sampai dia menjadi sebab kita masuk neraka. Artinya ya kita harus berlaku baik kepada dia. Makanya nanti dalam bab kewajiban dan hak manusia yang paham untuk hidup dengan tenang itu adalah manusia yang selalu bertanya pada dirinya, apakah hak orang lain yang ada pada diri saya sudah dikerjakan, bukan yang selalu menuntut haknya. Karena nek nuntut hak itu kemungkinan tetap gelo gitu. Karena yang jenengan adepi niku menungso yang banyak keliru, banyak luput. Nah, makanya yang paling aman, paling nyenengke itu kalau yang kita selalu bertanya pada diri kita, kewajibanku atau
hak orang lain dariku sudahkah saya penuhi? Nah, itu yang harus kita selalu tanyakan. Makanya ngapunten di dalam rumah tangga juga kalau kita selalu bertanya hakku kayak urung karo bojoku. Nah, itu insya Allah mesti enten mawon sing kurang. Nah, mulai nek wis enten napa syaitan niku bisiki wis enten mawon pokoknya. Sampai ditreceh wis dadi rame gitu kan. Tapi kalau yang kita tanyakan pada diri kita, kewajibanku atau hak orang lain dariku, yaitu suami, anak, tetangga dan seterusnya, apakah sudah saya selesaikan? Maka insya Allah itu hidup kita itu lebih enak, karena kita akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak mendolimi orang lain pada urusan yang terkecil gitu. Dan apa ciri-ciri tetanggamu nerakamu? Jadi kalimat tetanggamu nerakamu ini bukan dikembalikan ke tetangga kita ya, tapi kepada diri kita. Jangan sampai sikap kita itu menjadikan tetangga kita itu nanti menuntut haknya di akhirat itu. Walaupun memang ada tetangga-tetangga yang bisa memasukkan kita ke neraka karena ngajak-ngajak yang elek-elek, nggak ada. Cuma maksud saya tuh, saya menangkapnya di sini adalah ketika kita baik sama tetangga, insya Allah tetangga itu bisa menjadi sebab kita masuk surga. Kalau kita jahat sama tetangga, kedoliman kita yang akan dituntut sama tetangga itu. Saya lebih ke situ nangkapnya. Nah, tapi kalau di dalam hadis nggak ada kalimat tetanggamu surgamu, tetanggamu nerakamu, nggak ada. Yang ada itu suamimu surgamu atau nerakamu. Nah, ini ku sing enten gitu kan. Fa innahu jannatuki au naruki. Jadi suami itu adalah surga atau neraka dari istri. Nah, makanya kalimat saya tadi itu kalau dicocokkan ke konteks suami istri rumah tangga, nah itu masuk. Jadi kita bertanya pada diri kita, apakah kewajiban kita sudah dipenuhi? Nah, nanti ke anak juga diajarkan, coba teko kewajibanmu sebagai anak wis dilakoni urung. Nah, nanti nek misal kula pengawasan kali garwa jenengan ya mungkin kalimatnya apakah kewajiban kita sebagai kepala keluarga sudah dipenuhi. Ngoten. Nah, delalah ini kan ibu-ibu danten tadi nggih. Ngoten niku kalimatnya nggih. Jadi bukan berarti wah iki pas sate lanang Jawa jamaah wedok terus muni ngono, mboten nggih. Jadi semua itu berlaku pada semua jenis kelamin, semua posisi, apakah sebagai kepala keluarga, apakah sebagai istri, apakah sebagai anak, bagi masyarakat juga sama. Jenengan nek sebagai warga wah kurang dikei karo presiden, wow nek gelemetane peh banget jangan presiden. Sampai level RT mungkin enten wae sing kurang. Tapi kalau kita bertanya apakah kewajiban saya sebagai warga negara sudah kita penuhi, nah ini ku insya Allah hidup tuh tenang, enggak geger gitu loh. Enggak kemudian usrek mawon. Mbah-mbah pun sepuh umur 80 70 gitu kan cek gagas negara Indonesia iku kudune ngene. Alah mbok wis gitu kan nggih. Makanya tadi pagi itu kajian saya itu tentang surga dan neraka. Nah, itu ada seorang orang Arab Badui, orang kampung yang datang kepada Nabi SAW. Hai Muhammad gitu kan. Jadi ya karena belum tahu Nabi ya, jadi belum punya adab langsung nembak. Hai Muhammad gitu. Ya, apakah benar kamu tuh yang ngutus Allah? Benar gitu. Terus sing gawe langit sapa? Ya Allah. Siapa yang gawe bumi? Ya Allah. Siapa sing nancepke gunung sak isi-isine? Ya Allah. Apa tenan? Nek kowe iki diutus karo Rob atau Tuhan yang membuat langit, bumi dan menancapkan gunung, tenan gitu kan. Terus dia tanya lagi. Terus kayak sing mbok utus ning aku nemoni aku ngomong nek aku kon salat sedina sewengi ping 5. Tenan apa ora? Tenan. Demi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tenan ku sing ngomong Gusti Allah. Ya tenan gitu kan. Terus tanya lagi. Terus yang mbok utus nemoni aku ngomong nek aku kon bayar zakat nek wis mencapai nisab kuwi tenan apa ora? Ya tenan. Demi Allah kuwi sing ngomong Allah gitu. Tenan gitu kan. Ditanya terus rukun Islam itu. Begitu udah selesai dia ngomong, wis pokoknya sing tak tekokke mau tak lakoni, ora tak tambahi ora tak kurangi. Tinggal lunga gitu. Kata Nabi, nek dia benar gitu kan. Layat khulannal jannah. Allah benar-benar akan memasukkan dia ke dalam surga. Artinya dalam kalimat itu Bu, masuk surga itu nggak usah nanyakan apa soal negara, soal nopo-nopo gitu, partai iki partai itu, suruh bertanya tentang diri sendiri, sholatnya gimana, puasanya gimana, zakatnya gimana. Nek sholat insya Allah lah aman lah jenengan, puasa insya Allah aman jenengan, haji insya Allah yang jenengan mampu insya Allah aman lah gitu. Tapi nek zakat, nah niku oke sing luput. Luputnya gimana? Banyakan orang taunya zakat niku namung zakat napa? Fitrah, padahal enten zakat mal. Contoh jenengan yang tendalem
gadah penganggon nek dilumpukke lebih dari 85 gram emas, itu setiap tahun harus keluar 2,5%. Jadi jenengan tiap tahun tuh harus nimbang, Bu. Boleh ke timbangan digital nih kok, sing regane 100.000 dilumpukke gelang kalung cincin napa mawon lah dekek mriku. Kok 150, metu 2,5%. Ditimbangnya sak durunge setahun. Tahun kalender Hijriah nggih. Di Ramadan ketemu Ramadan, tahun gampang malah. Nah, misal wah, nek pas tak timbang pas setahun kudu metu. Tak timbangnya pas Sakban wae lah ya. Timbang gitu. 150 terus didol sik. Nah, niku jenenge curang niku. Enggak boleh. Niku gaya-gaya wong Yahudi ngoten niku enggak boleh nggih. Atus piye duwe wedhuse mencapai nisab gitu kan. Ning ngitungnya sadurunge taune gitu kan didol sik. Niku curang enggak boleh ngoten niku nggih. Tapi kalau emang butuh silakan. Tapi kalau niatnya pengen lari dari tanggung jawab enggak boleh nggih. Makanya saya yakin banyak orang Islam yang luput di situ. Kalau orang Islam itu menjalankan syariat zakat itu, saya kok ngapunten nggih. Husnudzon saya nih kiri kanan kita enggak akan ada orang kesusahan. Mboten mungkin enten wong nganti sambat ra iso mangan kaliren wah ra mungkin. Mesti turah-turah niku. Turah-turah. Saiki dengan jenengan pengawasan ajek leboni 2000 masjid kasih kaya ra ukur. Nah, oleh niku zakat gitu. Nah, makanya monggo dicek. Nah, enten melih piyai sawai sak pirang-pirang gitu. Angger panen wis ora tau ngetokke zakat. Padahal yang namanya zakat pertanian itu bukan setahun sekali, yaum hasodi ketika panen. Jadi panen niku nek kena air hujan 10%. Kalau enggak kena air hujan, airnya nyedot, nah niku 5%. Campuran air hujan dan nyedot niku 7,5%. Luput sampai saya itu dicurhati salah satu takmir di salah satu masjid di daerah timur sana itu etan gitu tat ning ngene iki petanine kayak sak pirang-pirang nek anggar panen ra tau zakat. Nah wingi malah pas tahun baru do patungan nyewa ledek gitu. Coba ngoten niku tapi yo gawe pengajian makane kula terus buat disampaike disindir nggih siap mulai nek kon nyindir seneng gitu ngoten nggih. Bakul nggih ngoten, bakul jangan salah. Bakul niku dia setiap tahun hasil penjualannya itu pembukuannya niku 2,5%. Terus kok masih punya stok dari stok yang ada itu juga 2,5%. Jadi hasil penjualan omset ditambah stok 2,5%. Nah, terus nek kula karyawan pripun tat? Karyawan itu enggak langsung dipotong 2,5%. Jenengan gunakan untuk harian dulu. Nah, mungkin otomatis kan tiap bulan kan enten sisane toh. Nah, sisane niku dadi tabungan. Nek tabungane niku pun setahun anu Hijriah kok ndelalah setara dengan nisabnya apa namanya? Perak. Perak niku 200 gram. 200 gram perak. Nek perak niku sak niki sak grame anggaplah 20.000 ngoten mawon. Nah, berarti nek 200 gram nggih sekitar 5 yuta. Kok lebih dari itu ya keluar 2,5%. Nah, ditokkanlah itu 2,5%. Gitu. Diberikan ke siapa? 8 golongan. 8 golongan yang paling dekat dengan kita. Saya mau berikan kepada kaum muslimin yang susah di Palestina, mengkirim. Tanggane enten sing susah mboten. Jangan sampai dikirim adoh ning kiri kanane nomole sebelah omahe niku napa wis ra duwe rondo, mbakyune meneh gitu kan. Waduh wis. Niku hake udah hak sebagai orang muslim, hak sebagai saudara, hak sebagai tetangga ping 3 lho niku. Jadi semakin dekat orang dengan kita itu haknya itu semakin besar. Bahkan tetangga tok yang nggak punya nasab dengan kita itu hak besar walaupun itu orang Nasrani. Dilalah kok yo Islam, dilalah kok yo dulur, tonggo sisan. Jadi haknya itu 3 kali nggih. Jadi di sini bukan nembak tetangganya nggih. Wah, kowe mari aku nyemplung neraka mboten nggih, tapi introspeksi pada diri kita, sikap kita kepada mereka apakah nggih sudah tepat apa belum? Jangan sampai kita mendolimi mereka. Ngoten nggih yang saya contohkan juga di beberapa kajian tentang toleransi itu bahasanya misalnya dengan gadah wit peleme nganti tekan sebelah tanggane Kristen itu kan terus jenengan nyelir karo-karuan terus ngomong di piyaine ngelokke budhe niki wit peleme niki dugi mriki le wahe kali wah benten nggih wah apa bodhongane ya. Wohe niki kan regeti nggen kula ngono. Ya ora apa-apa bejomu. Nah. Lah nek wohe pripun? Ya kuwi wekku. Wohe dikeke wohe ra etuk. Mboten angsal walaupun itu orang Nasrani enggak boleh lho. Orang
Orang Islam nggak boleh mendolimi tetangga walaupun orang Nasrani. Terus yang bener gimana? Yang ngene to, D apa Mas gandeng mungkin luwih enom ngoten to. Ya gandeng kowe entuk uwohe ya uwohe peken. Anu kula mboten kersa. Oh ya wis sesuk tak celukke tukang napa kayu gen ngetok wite ben ora tekan omahmu. Ngoten sing sae nggih. Jadi digenahke biar halal buat dia. Walaupun Nasrani halal kan yo enak toh, mboten keloloten ning mangan itu. Terus 2, masih kajian lewat radio tadi, ustadznya bilang orang kafir yang sudah meninggal keluarganya masih hidup tidak boleh mendoakan maupun minta ampun kepada Allah. Pertanyaannya, benarkah pertanyaan tersebut dan pertanyaan tersebut ada dalam Al-Quran? Benar nggih, dalam Al-Quran Allah mengatakan maka linabiyyin waladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas untuk nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun buat orang-orang musyrik. Walaupun bunyi ayatnya musyrik, maka satu paket nggih, kafir, musyrik sama munafik itu satu paket. 3 jenis manusia ini akan masuk neraka dan kekal di dalamnya, nggak akan keluar. Makanya ketika ayat itu disebutkan adab untuk orang munafik, itu berlaku juga untuk orang kafir gitu kan, juga berlaku juga untuk orang musyrik. Artinya adab di nerakanya gitu loh, berada di nerakanya secara umum gitu kan. Kalau secara khususnya orang munafik paling bawah tentunya. Kemudian yang kedua, orang Islam yang sholatnya cuma 3-4 kali dalam sehari, apakah masih disebut muslim ataukah sudah masuk dalam kategori kafir? Wallahu alam, yang saya tahu itu dari beberapa fatwa ulama, kalau kita lihat atau fatwanya, itu ulama berselisih pendapat tentang orang-orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, itu hukumnya kafir. Kok ora sholat? Emang wajib? Menurutku ora wajib, kafir itu. Nah, tapi orang yang meninggalkan sholat karena malas atau karena gampangannya kejahilannya, sebagian ulama masih menganggap muslim. Tapi kalau yang ketiga, blas ra tau sholat, madhab Hambali menyatakan syahadatnya batal. Blas ra tau sholat. Nah, ini kan pertanyaannya 3-4 kali. Nah, 3-4 kali kan berarti ada yang ditinggalkan. Nah, ada yang ditinggalkan karena nggak punya ilmu atau nggak paham. Contoh, ada teman kantor cerita atau tanya sama saya, Mas, nggih pripun De? Nyeluk ede wong teman saya tua-tua gitu. Meh takok aku. Jadi anggar hari Jumat niku hari buat bertanya gitu. Dia bertanya, meh takok, nggih napa? Aku iki gaene nonton TV. Ning gandeng kesel. Susu malah ditonton TV. Nah, sehingga yang terjadi tangi-tangi kadang wis subuh sedangkan rung salat isya. Ngono kuwi isakku piye? Nggih begitu wungu nggih langsung isya ngono. Walah, berarti selama iki aku keliru. Lah pripun to? Rumangsaku nek wektune wis kelewat ya ora usah salat ya. Nah niku keliru. Makane ibu-ibu pentingnya majelis ilmu niku ten niku lho. Jangan sampai jenengan niku salah, dan saya selalu katakan di mana-mana, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nek memang punya pertanyaan mang tanglet, mboten napa gitu. Nek isin nggih ditulis ngeten iki. Sampai hari ini pun kula namane pun sampai tanya, Bu sinten Bu Sarjono. Mungkin minggu ngarep ya lali gitu kan. Nek piyahine kelingan sing niku gitu kan. Ngoten nggih. Jadi enggak usah napa-napa, enggak usah dikasih nama juga gitu. Jadi pun wong sok-sok niki kan tulisane kok kaya beda, ternyata wonge padha. Ngoten nggih. Jadi ditanyakan agar jangan sampai salah gitu kan. Walaupun nanti di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan siapa yang meninggalkan sholat asar mobil khusus, itu akan dihapus semua amal ibadahnya. Nah itu berat. Makanya ada hadis yang seperti itu, sehingga ada ulama yang agak tegas mengatakan ya wes berarti kafir seperti itu. Tapi ya kita nggak usah masuk ke wilayah yang seperti itu. Kita lebih ke selama cik sholat kemudian meninggal, ya kita doakan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun nanti dalam bab surga itu yang namanya miftahul jannah, kuncine surga. Jadi surga niku pintune enten 8. Pintu napa Bu? Salat, pintu sedekah, pintu puasa, pintu jihad, terus pintu sabar, pintu al-qadiminal ghaidha wa afinanin nas, menahan amarah, pun 6 toh. Terus pintu ridho, 7. Terus pintu taubat 8. Nah, sabar wau punding
Yang ke-8 ngapunten, yang ke-8 sabar kalih wal kadiminal ghaidha wal afina aninas niku sami. Nah, yang ke-8 niku pintu al-aiman, pintu yang paling kanan. Pintu yang paling kanan ini khusus buat orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Cirinya enten 4, yaitu orang yang tidak minta jambi-jambi dukun. Yang kedua, orang yang tidak berobat dengan besi yang panas dicos. Nah, mesine panas. Kula ndek biyen ngertos kula niku mesine niku mung semlenget ngoten dicos. Lah kok dereng dangu niku enten dan HP kula niku video Mas Kabib niku, Kabib sinten niku? Kabib Bahar bin Smith dinyos nganggo wesine nganti wabang panas ngentung kae niku. Wah, iki urung mlebu neraka wis ngicipi neraka ning donya iki piye aku mboten niku. Ini padahal ilmu akidah artinya kok sampai lupute dak adoh men nganti dicos gitu. Sakit beb rupane kaya wong kelaran tapi enggak ngono. Kebiasaan ngapusi atine ngono. Nah, kembali ke situ lagi, yang itu 2 nggih. Yang ketiga itu orang yang tidak pernah melakukan tatoyur. Wala ya tatoyarun. Tatoyur niku napa? Tatoyur niku mbedek-mbedek ngeramal-ngeramal keadaan krana ningali kewan-kewan tertentu atau tondo-tondo tertentu. Nah, contoh enek manuk gagak, wah sesuk enek sing mati. Enek manuk burung hantu niku, wah sesuk enek sing mati meneh. Terus krungu manuk perenjak, wah berarti meh enek tamu. Delok kupu-kupu, kok enek rejeki. Ajeng medal ngomah, enek ula wus ra sida, ngopo kok ndak sial ning dalan. Nah, itu orang-orang yang bertatoyur, enggak boleh dalam Islam. Termasuk jenengan yang gadah anak gadis yang sudah perawan, didatangi perjaka meh dilamar tekoki, "Wetonmu apa, Mas?" Termasuk yang masih sering dilakukan kita, naudzubillah nggih. Niku nek ajeng nikahke pokoke wegah ngersasi sura. Dadi sadurunge sura uleman niku akeh banget, sedina sok 3 sok 4 ngono. Sak bare sura akeh, pas sura kosong gitu kan. Makanya jenengan yang mau nikahkan putrane pas sura mawon mboten ngantri malahan. Mesak. Nah, kula sura kok kelingan Mbak. Oh, kelingan. Kula nikah sura Bu, anak kula kathah gitu. Artinya gini Bu, kalaupun nggih, seseorang itu nikah di bulan sura lalu cerai, bukan surane sing marahi cerai, ya wonge kuwi mungkin enek masalah ngoten lho. Jadi jangan menyalahkan suranya. Kenapa? Loh, kenapa niki penting? Allah sampai bersumpah dengan waktu niku wal asri demi waktu asar, wa duha demi waktu duha, wal fajri demi waktu fajar. Napa mele? Wal laili demi waktu malam. Kenapa kok waktu-waktu ini disebut-sebut oleh Allah? Para ulama menjelaskan ketika Allah itu sudah bersumpah dengan makhluknya. Nek kita sebagai makhluk enggak boleh bersumpah dengan makhluk nggih. Demi cintaku padamu, ayo ngara entuk niku. Manusia itu bersumpah harus atas nama Allah gitu. Maka kenapa Allah bersumpah dengan makhluknya? Karena makhluknya ini adalah makhluk yang penting, yang agung, yang punya kedudukan yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kok waktu? Nah, itu menarik itu. Kenapa kok waktu? Karena waktu itu begitu lewat 1 detik nggak bisa berulang, nggak bisa diulangi. Nek TV sakniki enten sing bisa di relay mundur ke belakang. Nek hidup kita udah nggak bisa, nggak ada. Paling jenengan bisa ketinggalan video. Mbiyen aku tahu piknik ning kono kene atau pergi atau ada acara ini, tapi secara kondisi realnya kita nggak pernah bisa ngulangi. Nah, bahkan Allah pun menyatakan la tasubud dahra fa inni dahra. Jangan kamu caci maki masa, waktu, apapun, tanggal kah, bulan kah, hari kah, kan ngoten niku. Malam Jumat Kliwon, tanggal 13, bulan Suro. Kenapa? Fa inni dahra. Karena yang namanya masa iku sing gawe aku, sing noto aku. Nah, barate jenengan Mbak Sri we. Mbak Sri gaweke napa? Tempe goreng atau mendoan digaweke. Terus kula sing ngongkon terus ya ra enak Mbak. Nesu napa Mbak? Anyel kok gitu. Anyel gitu kan. Makanya Allah menyatakan iku masa kowe mau sing gawe aku. Begitu mbok lokke hati-hati lho sing gawe aku. Nah, gitu loh. Maka itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu yang paling kanan itu namanya babul aiman, enggak akan dimasuki oleh orang yang suka bertatoyur. Nah, kemudian ciri yang keempat yaitu hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ning tawakal di sini tentu sebelumnya ikhtiar. Ikhtiar terus bertawakal. Tawakal di situ rangkaiane nggih pasrah kalih ndonga. Ndonga dulu baru pasrah. Jadi jangan sampai kowe ora kerja ngopo asa tawakal. Lah anak bojomu mangan apa? Ya mangan tawakal kuwi mau gitu kan. Nah, tawakal iki apa jenenge blanggreng apa piye to gitu. Nggih.
Ngoten nggih. Jadi di sini bahwasanya terkait dengan sholat, ketika dia sudah Islam, sholat, nah, mungkin perlu ditanya, kok sholatmu mung semono kenapa gitu kan. Jadi jangan langsung mengkafirkan gitu, jangan mudah mengkafirkan. Kemudian yang ketiga, masih dari kajian radio tadi, Masya Allah. Bu Eyos kajian yang ngendi-ngendi cek nganggo kajian radio, jadi benar-benar luar biasa. Ustadznya bilang semua yang wafat dalam kuburnya semua anggota badannya akan hancur bersama tanah kecuali tulang ekor. Dikarenakan tulang ekor belakanglah yang tersimpan sel-sel yang selamanya hidup tidak akan mati. Pertanyaannya, yang dimaksud sel-sel selamanya hidup itu apa? Saya nggak tahu. Tapi pertanyaan ini ada benernya, tapi sisanya saya nggak tahu. Jadi memang di dalam jasad manusia secara umum manusia itu akan hancur kecuali para nabi dan orang-orang solih yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ten Mekah Madinah niku kuburan niku tiap 4 tahun, menurut siklus itu 4 tahun niku diperkirakan sudah hancur. Nah niku digali ulang tinggi panggenan jenazah ingkang enggal. Nah pas digali ulang kok delalah utuh, sing utuh niki dipindah. Nah, dipindah tempat sanes. Tapi kok ada yang nggak utuh, tinggal tulang belulang niku dikelompokkan ten mriku terus diparingi jenazah yang baru. Sehingga ten mriku niku makam niku mboten enten namine sama sekali. Jadi jenengan gadai sederek nopo rencang kang sedo misal ten Madinah makam Baqi nggih. Pun jenengan nek ziarah nek ajeng mlebet nggih enten dalane Batakun niku lewat niku. Nek mboten nggih ten njaba pagere langsung asalamualaikum ya ahla diyar minal mukminina wal mukminat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Selesai dah pulang gitu kan. Karena jenengan nek ajeng marani tempat tertentu itu jenengan enggak bisa, enggak tahu. Memang ada sahabat tertentu yang di kotak ngangge batu, mboten ngangge semen nggih, di batu jadi ditotong ngoten. Itu kayak Utsman bin Affan iya, kemudian Hamzah itu ya, enten kotake. Terus Ibunda Aisyah, Khadijah kalau nggak salah juga ada kotaknya. Jadi khusus karena memang kedudukan beliau dalam sejarah perkembangan Islam. Jadi kemuliaan beliau sebagai seorang sahabat, sebagai seorang saudara Nabi, sebagai keluarga Nabi, istri Nabi dan seterusnya. Ngoten. Tapi secara umum kita misal meninggal di sana niku nggih namung ditumpuk wonten niku. Jadi nggak ada izinnya. Nah, semua akan hancur benar kecuali tulang ekor. Tulang ekor tapi yang paling ujung, ya tulang ekor niku namanya tulang sulbi. Nah, apakah di dalamnya ada sel-sel yang selamanya hidup saya nggak tahu. Artinya itu perlu diteliti ada selnya hidup apa enggak, karena hidup ini kan mungkin tanpa mikroskop niku obah itu. Nah, yang jelas dari tulang sulbi itu nanti yang tersisa itu Allah akan turunkan hujan. Insya Allah ada hadisnya atau udah ya, saya lupa. Jadi hujannya itu bahkan gak sekedar air biasa, bahkan ngapunten pekat kayak air mani ngoten niku. Nah, dengan hujan itu kemudian tukullah dari tulang itu. Tukullah bukan tanduran tapi manusia-manusia dengan kondisi tidak berbusana, bertelanjang kaki. Sampai Ibunda Aisyah bertanya, "Loh gimana aurat kami nanti ya Rasul?" gitu kan. Kemudian Nabi mengatakan pada waktu itu orang sudah nggak peduli lagi dengan semua itu. Mereka sibuk mikir ke amalku cukup orang gue masuk surga gitu. Jojo malah kurang nyemplung neraka. Nah, maka itu yang akan tumbuh. Jadi kalau ditanya apakah sele ada atau hidup apa enggak, saya nggak tahu soal sele. Tapi memang benar tulang sulbi itu yang tersisa. Ya itu nanti ada di hadis tentang hari kebangkitan. Nah, mohon jelaskan tentang tulang ekor tadi udah nggih. Nah, berarti ini kumpul. Nah, ini PR1 pun. Nah, ini ada lagi. Yang kedua, Minggu 29 Desember. Nah, anak perempuan saya tanya, kenapa si Om kok tidak jualan trompet? Nah, suwe orang gawe wis melu binaan cabang Sragen, maksudnya binaan pengajian MTA nggih. Hasilnya ngaji kudu dijalani. Nah, lalu 1 Januari kemarin anak saya ngantar sisa bakaran buat adiknya, katanya bakaran-bakaran bersama tetangga sampai jam 12 malam. Pertanyaan, apakah dengan perbuatan anak saya bersama teman tetangganya bakaran-bakaran hingga 12 malam termasuk ikut merayakan tahun baru orang Yahudi? Nah, jadi Bu, Nabi SAW mengatakan sebuah kalimat yang itu bisa dengan terapkan sampai hari kiamat, yaitu man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang kemudian menyerupai satu kaum atau melu-melu kebiasaannya satu kaum, dia seperti kaum itu. Nah, maka ketika konteksnya adalah tahun baru, memang benar kita pakai kalender Masehi dan setiap tahun kalender itu berganti gitu kan. Maka pertanyaannya apakah perlu kita rayakan gitu kan? Maka jawabannya enggak. Kenapa? Karena yang merayakan itu ya orang-orang Nasoro, orang-orang
Yahudi, orang-orang yang di luar Islam gitu kan. Sehingga kalau jenengan mungkin pernah dengar atau pernah memperhatikan, orang Yahudi niku dalam memanggil ibadah niku sing tinggi napa? Trompet. Nah, orang Nasrani sing tinggi napa? Lonceng gitu. Kami nonton Kota Barat kan nek jam isuk-isuk pang pang. Nah, terus orang Majusi sing tinggi itu geni gitu kan. Nah, pas tahun barunan niku komplit enten kabeh. Lonceng nggih enten, tondo ganti tahun. Terus bar niku geni niku nggih enten sing dumbulke ten langit nika. Der geni to nika. Kan ben iso mumbul kan disumet sik to. Nah, tekan dhuwur nggih nika genine kan layang-layang nika. Terus bar niku trompet, tatet-tatet ra karu-karuan. Nah, maka tinggal niatane bakar-bakaran dalam rangka tahun baru ya berarti merayakan tahun baru. Tapi nek bakar-bakaran karena koncone nglumpuk pengen bakar-bakaran, tidak ada urusan dengan tahun baru, berarti nggak merayakan tahun baru. Artinya Bu, ini yang dilakukan oleh yang ditanyakan ini si Om ini atau yang disebut di sini si Om ini, dia tidak jualan trompet, niku nggih pun bener. Jadi orang Islam itu ketika kemudian itu bukan adat kebudayaan kita, bukan yang termasuk dalam syariat kita nggak terlibat, itu pun bener. Pas Natalan orang Islam dodolan napa topi santa. Terus karena udah ngaji terus awake dhewe ora niku nggih bener punan gitu. Bukan malah mumpung kesempatan. Mboten. Termasuk mungkin pas Imlek kan gitu kan. Nggih ampun dodolan niku barongsenan cilik-cilik niku kan. Ya pun. Jadi jangan terlibat pada aktivitas-aktivitas agama lain. Makanya di dalam Al-Qur'an hamba Allah Ar-Rahman itu disebut ibadur Rahman, salah satu cirinya walladzina la yashaduna zura, yaitu dia yang tidak terlibat dalam azur itu salah satu tafsirnya adalah perayaan agama lain atau umat lain. Dalam salah satu kajian saya, ibu-ibu di Jogja itu saya jelaskan tentang haramnya menyuplai gereja. Kaget dia, duh, tak kira mau amalah orang Nasrani boleh tak? Boleh, selama nggak ada kaitannya dengan ritual. Sekarang saya tanya, niku panganane dibeli oleh orang Nasrani sekedar dibeli terus dibawa pulang atau dalam rangka kegiatan di gereja nggak boleh jenengan ngladeni ngoten niku. Jadi kalau ibaratnya napa istilahnya jenengan didhawuhi Pak Petrus untuk dandani gendenge mboten napa, tapi nek dandani gerejane ndak boleh gitu kan. Bedakan lho. Nah, akhirnya ibu niku nggih terus kayak lemes ngoten niku. Soalnya anggar Natalan entuk orderan kayak banget gitu kan. Nah, berlalulah setahun. Kemarin pas tanggal Natal itu terus kajian hari Ahad. Natal niku dina napa to niku? Bu. Rabu nggih ya. Selangkung Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti tanggal 28 Sabtu Ahad 29-nya. Kula kajian niku ten Jogja niku. Bu niku terus nyedaki kula. Tat. Alhamdulillah tat. Pripun? Kula niku bar mirengke jenengan sanjang niku terus kula ndonga. Donga kula namung kalih. Ya Allah, aja nganti buke kuwi mau mesen melih gitu kan. Karena nek mesen kuwatir ra sanggup nolak gitu kan. Jadi dongane aja nganti mesen gitu kan. Sing keloro rumpang paringi kula gentose kan jane niku nek enten to donga wonten niku to. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ning mungkin buke niku mboten hafal dadi ngangge kalimate dhewe. Mboten napa gitu kan. Ya Allah, aja nganti buke niku mesen melih. Karena nek mesen rong karon sanggup nolak, tapi nek ra mesen apa ya dikon peksa-meksen. Kowe kok ora mesen aku ngono kan ya ora elok juga to. Tenan akhirnya dhek niku cerita, Bu ini mboten mesen kula ta. Terus dilala Gusti Allah pun gentosi kula niku kathah. Dadi sakderenge acara niku mesen keh biyangan. Sakderenge Natalan niku lho. Nah, ya niku. Yang penting kita itu niki wau kados ditulis ten niki lho. Nek wis ngaji ya dilakoni. Artinya kalau kita udah tahu hukumnya ya jangan nggih. Jadi jenengan yang tahu kalau itu adalah perayaan agama lain atau kebudayaan agama lain, maka ya pas donge niku nek kula ya malam tahun baru ya turu. Akhirnya ngelilir dador-dador krungu wong niku. Bar niku nggih ngapunten nggih, nguyuh turu meneh. Wong nembe jam 11 maksud itu selekan nganti subuh, kurang gawean ini. Jam 12, jam 11. Kemudian yang kedua, saya dan seusia saya berarti sudah sepuh-sepuh dan sebuyut dari neneknya. Berarti saudara apa niki?
ternyata sudah 12 tahun tidak pernah menjalankan puasa Ramadan, dan mau menjalankan puasa Ramadan baru tahun ini gitu. Besok tahun 1916 ini nulis sih. Tahun ini. Tolong jawabannya ditulis sebab saya agak lupa. Takut besok jawabannya tidak sesuai dengan dari Ustaz. Apa yang harus dilakukan untuk mengganti puasa Ramadan telah hilang selama 12 tahun? Niki utang yang harus tetap dibayar. Berarti nek rolas ping 30 niku ketemune 300 swidak. Berarti utangnya 300 swidak dino. Makanya Ibunda Aisyah itu pernah ditanya sama seorang wanita, apakah sholat yang kita tinggalkan harus diqadha gitu kan, kata beliau. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, akhoriji anti, apa kamu orang Khawarij? Jadi orang Khawarij itu gini, dia itu selalu agama itu di logika. Logikanya gini, logika orang Khawarij itu bar syahadat kan perintah keduanya sholat toh, nembe poso. Nah, wanita ini bertanya pakai logika orang Khawarij. Nek poso urutan nomor 3 kon mengkodok, mosok sholat urutan keluru ora kon kodok gitu kan. Dalam konteks orang haid. Makanya Bunda Aisyah pas ditanya gitu ngeliat orangnya gitu, terus ngomong, "Akhoriji anti, apakah kamu orang Khawarij kok tanyamu gitu?" gitu. Nah, kata orang itu, "Enggak, saya benar-benar pengen tahu." gitu. Kata Bunda Aisyah, Nabi dulu waktu kami hidup sama Nabi yang ngajari seperti itu. Kalau sholat yang ditinggal karena haid itu tidak dikodok, tapi puasa itu harus dikodok. Ini menunjukkan, puasa yang tertinggal zaman dulu itu tetap harus dieling-eling dan dibayar. Dan itu termasuk utang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lah aku ora sanggup Mas, mang usaharien gitu kan. Mang usaharien. Carane pripun? Dieling-eling niku utange pinten? Kados niki utange berarti 300 swidak dino. Nah niku dicicil pelan-pelan sak tekane sak mateke gitu kan. Nah, dipaske pas Senin Kemis poso gitu. Nah, niku mengke ujube nggih nyicil utang. Nah, niku mang tepake bukune. Terus mengke disilang-silang ngoten niku ben ketok kurange pinten. Kalih meling kalih putrane mengko nek ibu sedo ora ana, kok deloken buku warna ijo kae lho. Kae isine catetan posone ibu. Nah, jadi mungkin nek delalah pas ditiliki kok tesih 100, nggih ben disaur putrane. Yang penting jenengan pun meling, mboten napa, nggih. Tapi nek niki mboten disaur mengke ditagih ten akhirat. Semanten ugi zakat wae lho. Zakat wae nggih ngoten. Kedahe niku diitung terus. Kok biyen-biyen ra tau mbayar, nggih niku jane nggih utang jane, makane kedah dieling-eling niku. Makane atos-atos. Bejo Mbak Sri Randidit niku bejo. Ora kokean tanggungan niku. Tapi Mbak Sri omahe kathah lho niku. 3 napa pinten omahe. Elok tenan kok. Nggih. Iki nggih, dadi wonten mengke nyatkan nulis nggih kula ketik insyaallah. Yang ketiga, anak bungsu yang masih bujangan sudah bekerja suka menolong dalam maksiat, aduh. Membelikan minuman keras tapi uangnya kurang. Terus memberi kekurangan uang tapi tidak ikut minum. Pertanyaannya, apakah cuma nambahi uang kelak juga kena laknat? Lah iya gitu kan. Yang kayak riba, Nabi kan mengatakan la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa sahidaihi wa katibahu. Yang dilaknat tentang riba itu yang makan ribanya, berarti pegawai bange nek konteke bank nggih. Wa mukilahu sing ngekeki mangan berarti nasabahe. Kemudian wa katibahu sing nulis nika berarti sinten tellere. Kemudian wasahidaihi itu bisa masuk di situ notaris bisa juga, atau mungkin karyawan yang lain itu bisa juga. Makanya nanti kayak Syekh Utsaimin rahimahullah itu ketika ditanya apa hukumnya dari tukang kebun yang bank gitu kan, jawabannya ya nggak boleh, karena kalau udah sistemnya riba, secara sistem sudah riba, maka semua yang terlibat di situ nggak boleh. Jadi satpam hukum asalnya boleh, tapi nek satpam ten diskotik nggak boleh, atau satpam ten bank riba nggak boleh, nonton nggih. Nah maka dalam konteks ini malah bayari, berarti orang yang tadine arep bermaksiat rasido mergo radidit dadi sido mergo dikei gitu kan, maka dia dapat dosa yang sama kayak yang mendem. Jadi cara hitung-hitungan donya jane malah rugi. Nukokke ra mendem ning entuk dosane kan jane rugi. Ini tak mendem sisan niku malah kleru gitu kan. Yang bener pripun? Nah, sing bener nggih enggak usah dimodali orang-orang seperti itu. Nah,
tafsir tadi malam di Masjid Baitur Rahman, alhaakumut takasur. Jangan sampai nggih bermegah-megahan itu melenakan kalian. Nah, konteknya apa bermegah-megahan melenakan kalian? Wis dikei rezeki kalih Gusti Allah didit, kudune niku dingge ibadah, dingge bantu orang-orang yang susah, dingge sedekah, dingge maringi tiyang sepuh malah nggo tuku ciyune kancane gitu kan. Ya, jadi harta yang dikasih oleh Allah tidak menjadikan kebaikan di akhirat, malah marahi sengsara. Niku nek dikembali ke pertanyaan yang di depan tadi, niki tetanggamu nerakamu, niki malah koncomu nerakamu gitu kan. Karena nanti di dalam apa namanya Al-Qur'an dikatakan al-akhillau yauma idzin ba'duhum bi ba'din adu ilal muttaqun. Orang kekancan itu berteman baik. Itu nanti di akhirat itu saling bermusuhan, do tuding-tudingan. Aku mlebu kene gara-gara kowe, ora. Justru aku rene ya gara-gara kowe. Ilal muttaqun, kecuali orang bertakwa. Karena pertemanan, persahabatan kalau enggak di atas dasar keimanan dan ketakwaan itu mungkin enenge untung rugi. Aku nek kekancan karo kowe mbok jajakke apa ora, mbok kei apa ora, mbok tukokke apa ora ciuku, mbok traktir apa ora. Begitu koncone niki ora kabeh mergo ora didit, ditinggalke. Makanya dalam pepatah Arab itu dikatakan sodikuka man abka kalaman adhaka. Yang namanya teman sejati itu yang mau diajak nangis, orang mau diajak guyu-guyu tok. Niki anggar kula tawari nggo piknik Bu mesti mangkat kabeh gitu. Nah, tapi nek kula tawari Bu niki enten kegiatan ngeten niki kersa rawuh mboten usah-usih. Ya itu memang manusiawi gitu. Artinya kita introspeksi kalau jenengan melihat itu pada teman jenengan, rencang jenengan, iki wong kok angger aku didit nyedak, angger didit ngaduh, ya berarti itu bukan teman sejati. Ngoten. Teman sejati niku nek jenengan pas didit dia enggak nyedak, jenengan enten masalah dhek nyedak, niku wah niku teman sejati, saudara sejati niku temen niku. Atus Covid niku kali. Covid niku begitu dengan kena Covid, wah putanti Covid. Nah, niku ketok niku sing nyedak ngeteri sinten. Nyedake bukan berarti kudu mlebu omahe serawung jago kan mboten. Maksude ngenteli panganan gitu. Mulai nganti enten lho, Bu. Nganti enten ning Jakarta niku kanca niku. Kula kan Covid ten Solo ten Karanganyar. Karantina di omah adalah enten pagri omahe Pak kula niku. Enten pagri, dadi pagri niku kula gembok sik. Dadi wis mboten enten wong iso mlebu. Niku ten pager niku enten sing nyenteli, enten sing ndekeki. Pertama napa kena Covid? Saya yang kena ini yang pertama. Oh, niku, ngoten niku. Jadi dicenteli terus enten tukang Gojek ngono. Kula cedhake tukang Gojeke mlayu, kreseke didekek. Karena sudah menduga iki mesti wong Covid gitu. Nah, artinya ya itu loh teman, itu loh saudara kita. Kayak gitu. Bahkan enten sing napa saking luar negeri niku nganti WA, kowe njaluk apa? Tak pesenke ning kancaku genterke rono. Terke ngoten nggih digojeke meneh wong dhek ya ora gelem kena Covid. Dadi dikirimi napa jan sayur bening, sayur asem ngoten niku tahu tempe gitu. Lah iya, jadi bukan sing kudu duit piye-piye pripun ngoten nggih. Itulah teman sejati ngoten iki teman ra cetha ini. Malah ngajak ning neraka kaya niki wae tulisan tetanggamu nerakamu niki wae. Yang kedua, terus ini apa niki? Ada yang bekerja di pinjaman riba yang bertugas sebagai pencatat masuknya uang setoran. Apakah tugasnya kelak akan mendapat laknat? Iya, tadi sudah tak sebut nih. Dan kalau emang kerjaannya dari dunia ngeten iki yo niku ya nek paribasane wong Jawa menurut omongane kanca kula ten kantor niku dit setan pangan demit ngoten niku. Jadi duit yang enggak berkah gitu. Jadi hasil dari pekerjaan yang haram, habisnya juga di bidang-bidang haram. Makanya itu harus jenengan jadikan catatan buat putra-putra jenengan, dan ilmu parenting kula pun sampaikan juga nggih. Jadi selain jenengan harus mendesain putra-putra itu bisa kerja, punya skill, mereka juga harus tahu yang namanya kerjaan itu harus yang halal. Terus nek wis kerja halal juga harus ngerti nek wajibe ora mung kerja golek duit tapi nggih ibadah. Ngoten to, nek mboten klentu. Oke, kita buka kitabnya. Masih enggak waktunya? Masih 5 menit. Oke, ada yang mau nanya? Pripun? Pripun? Kalau KPR, KPR, kredit perumahan rakyat. Kalau itu terjadi di bank konvensional atau koperasi konvensional, itu 100% riba. Nah, jadi caranya gimana ben mboten riba? Ya niki nggih mung rumus-rumusan aja. Artinya
prakteknya mungkin jadi susah gitu. Jenengan konversi ke bank syariah itu masih agak ringan. Ngoten. Jadi sekilas jawaban saya ngoten niku. Jadi kalau semua transaksi yang jenengan lakukan di konvensional itu ribawi ya. Makanya jenengan hari ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, kula niku sering ditanya orang masalah rumah tangga, walor ngidul ketan ngulon sak pirang-pirang. Jadi tahun ini tanya A, kula jawab. Tahun depan tanya lagi ganti masalah B, tapi intinya tetap masalah rumah tangga. Sampai 4-5 tahun orang itu tanya terus. Terakhir saya bilang gini, jenengan ini jek duwe urusan soal riba apa ora? Masih ada apa? Rumah ini. Terus kreditannya piro itu? Sebulan 8 juta. Lah, ndak larang ya main. Nggih, omah kula niku ajine nggih harusnya nek yang di pasaran sekitar 1,3 atau 1,2 M. Oh ya pantas. Terus kula kandhani. Mungkin itu sebab rumah tangga jenengan iki ora rampung-rampung masalahnya. Niku nek kula critakake jenengan wah wis mumet tuh. Termasuk salah satu yang dia dapat ini ku HP-ne garwone niku suatu ketika bisa dibuka sama dia. Niku isinya niku bukan gambar porno silai film yang di-download ngoten mboten. Tapi nggih, bojone niku kalih wong liya gitu. Terus bojone ngangge narkoba padahal polisi. Terus pernah bojone nesu niku sing wedok niku ditodong pistol. Mas macam-macam lah pokoke ceritane mengerikan gitu kan. Jadi kula perasaan ngekek masukan kok kaya luput terus gitu loh. Padahal kudune mboten luput harusnya. Wong kula nek ngekeki masukan niku nggih kula pikir dalile apa, bener ora, pas ora ngoten niku. Kok iki luput terus sampai bertahun-tahun. Terakhir nggih kula tembak ten terakhir niku wau. Di riba ora itu punya redan rumah. Oh nggih. Ya mungkin itu sebabnya. Artinya ngeten ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari ini jenengan punya cicilan-cicilan itu nggih ndak segera dirampung nggih. Nek memang punya jagan, misal nggih jenengan ada cicilan rumah, tapi jenengan nggih duwe penganggon 2 kilo ning omah gitu kan. Nah niku 2 kilo mbok didol nggih nutup niku. Insyaallah mengke malah dalan jenengan niku tambah padang lancar. Tapi nek jenengan karepe nggih duwe omah tur duwe penganggon, sedangkan omahe yo jek kreditan, insyaallah mengke omahe malah kecekut gitu kan. Makane carane jenengan tetap harus menyelesaikan riba niku. Tapi nek bener-bener ora duwe isone nggih mung nyicil nggih monggo dirampungke alon-alon. Tapi mengke tiba-tiba dikabari kali sedereke, "Mbak, iki entuk warisan, Mbak, saka ngedol sawahe pake 500 juta." Niku ampun nggih aneh-aneh, nggo bayar utang riba niku wae riyen. Ngoten nggih. Jadi semua yang jenengan punya dari sisi dunia, materi dunia, jenengan maksimalkan untuk menyelesaikan utang riba jenengan niku. Terus jangan ditambahi. Mengke ditangisi putrane, "Bu, njuk motor anyar" gitu kan. Terus goleke kreditan meneh riba. Mboten angsal nggih. Jadi nek gadah yatra sekedhik nggih ditukokke second, yatrane akeh nggih tukokke anyar nggih monggo. Jadi jangan memaksakan diri napa? Pokoke ben padha kaya kancane. Koncone ganti motor sebulan pisan jenengan melu-melu ya remuk mungkin nek jenengan mboten saged napa bayar gitu kan. Makanya apa? Kula nek ningali ten YouTube niku napa lelangan motor, mobil, rumah niku sak pirang-pirang. Mergone napa? Nek jaman kula SMA mbiyen niku nek ajeng kredit motor kan DP-ne 30%. Sakniki DP-ne KTP. Gitu. KTP tok pun enten, KTP tok. Makane akhirnya nek mboten DP, KTP tok otomatis mengke cicilan bulanane gede. Lah nek mboten rutin penghasilane akhirnya ya kecekut nganggo 2 wulan, 3 wulan, 6 wulan cekut. Niku mengke terus dalam pengajian kula kalih Piyai Bakul Kliti Anen Noto Harjo, bener nggih, Pasar Niti Harjo napa Noto Harjo nika. Niku kula ditekoki anu protolan onderdil motor sing dicekut entuk ora tatun. Enek meneh to kaya ngono kuwi gitu kan. Maksude piye? Nah niku motor-motornya kan jane tesih sae. Niku sadurunge dicekut diprotoli spare parte digenti sing elek-elek. Niku nyolong jenenge Mas. Lah nek kula sebagai bengkel kula tuku spare part niku. Lah nek jenengan ra ngerti ling protoli nggih mboten napa, tapi nek jenengan melu protoli ya ora entuk gitu kan. Jadi akhirnya dunia riba itu nyeret kemana-mana, nyeret permalingan dan seterusnya. Termasuk ada mas-mas ya, kumpulan mereka ngaji jane gitu kan.
Tapi begitu kemudian ngomong ke riba, wah, ketoknya kayak pejuang pembela orang yang terdolimi. Carane pripun? Carane nukoni mobil cabutan gitu kan. Mobil cabutan, mobil yang harganya harusnya 300-400 juta, dituku karo dhek 50 juta gitu kan. Engger iso nyusui, terus didolne 100 juta untung 100. Biyen uripe susah saiki wah sugih ra karo-karuan mergo mobil cabutan. Delekke kuwi dosa, jawabane ora apa-apa ngaku nurungi wong riba lho kan. Ngeyel. Jadi terkait riba ini memang ada orang yang nggak paham, ada orang yang jadi ngerti ning ora tahu, ora gagas, ora peduli gitu. Ada orang yang dia jane salah, tapi kemudian dia nggak merasa salah, justru merasa benar menolong. Jadi ada tipe-tipe manusia yang terlibat dalam riba ini macam-macam gitu. Makanya tentu saya berharap nggih panjenengan yang belajar silakan bertanya dan kemudian ketika sudah tahu jawabannya mbok yao dikurangi, jangan ditambahi, yang sudah ada gendang dirampungi. Syukur-syukur kalau misalnya jenengan gadah napa harta-harta simpanan gendang dimaksimalke buat nutup niku, karena benar-benar riba itu kalau masuk ke dalam rumah itu akan koyok nutup niku le rahmat Allah. Jadi mesti enten mawon masalah ten niku. Saestu pun kathah kok piyai mara teng kula napa ketemu ten masjid napa nyegat kula ten pundi nekoke ngoten niku, nek kula iseng-iseng tembak urusan niku mesti enten masalah ten niku. Enten mawon. Nggih. Jadi itu perlu jenengan perhatikan. Dan sampai kemudian jenengan pun berjuang mati-matian menjaga keutuhan rumah tangga, tapi ada yang luput satu ini kemudian berantakan. Wah, malah pun jam 5. Enten meleh? Kalau misalnya bekerja di rumah orang ya, orang itu pendapatnya hanya satu itu, misalnya pembantu rumah tangga di orang bank. Nggih. Siap. Kalau itu kondisinya darurat, artinya nggak punya kerjaan yang lain, itu masih boleh selama dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Dalilnya apa? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famanitu ghairu bagin wala atin fala udwana alai." Kalau seseorang itu dalam kondisi darurat, kemudian dia juga nggak menginginkan sebenarnya, pengennya ya sing liya ning nyari yang lain belum dapat gitu kan, maka fala udwana alai, nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian misal ada apa pensiunan guru nawari ibu ini wau sing membantu rumah tangga gitu kan, nah kerja ning aku wae mbak, moh dengan jenengan gajine mung 1.200.000 ten iki 1.350.000 kadang 150 dhek mbelani niku, niku mboten nangsal. Ngoten nggih. Jadi kalau ada opsi yang lain tetap harus berpindah ke opsi yang lain. Ngoten. Termasuk tadi yang rumah tadi. Rumah tadi kalau memang punya jagan untuk melunasi harus dilunasi. Tapi nek bener-bener enggak punya, wong iso nyicil ki mergo aku kudu becak atau kudu gojek Mas, engko lagi tak lumpukke 10.000 engko akhir bulan lagi iso nyicil misal ngoten nggih pun niku ditutuke nganti rampung, ampun ditambahi melih. Ngoten nggih. Jadi kalau bisa ndak usah kerja di orang-orang yang punya sumber penghasilan gitu, tapi nek kepepet nggih monggo. Pepet. Sekali lagi kepepet nggih. Mboten mepet ning kepepet. Jadi mboten menyatakan diri kepepet langsung, tapi bener-bener pun mubeng golek gawean kok ora entuk eneke ten mriki ya niku akhirnya nggih mau enggak mau nggih mboten napa-napa. Ten meleh cekap kita tutup dengan doa nggih. Mboten sios bika kitab mboten napa kula malah remen ngeten iki ya artine kitab niku dibuka ketika jenengan mboten pertanyaan. Enten pertanyaan dijawab rumiyin agar jenengan niku nek nggih kondur, nah terus sudah punya jawaban-jawaban atau guidance atau napa guidance niku apa? Arahan, panduan agar jenengan mungkin jangan sampai melampah di atas jalan-jalan yang salah. Mbok pilih mengatakan kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا مقبولا يا أرحم الراحمين ارحمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أدخلنا الجنة وأخرجنا من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اشف مرضانا واقض ديوننا يا خير الرازقين اللهم أكثر أموالنا وأكثر أولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من الربا ونعوذ بك من الزنا ونعوذ بك من الدين وغلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم يا غني يا حميد اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من سوء الأخلاق ونعوذ بك من الرياء ونعوذ بك من السمعة ونعوذ بك من الكذب ونعوذ بك من الشرك والكفر والنفاق ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونسألك يا خير الرازقين حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا ذا الجلال والإكرام ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.